Malam itu seharusnya menjadi malam paling indah bagiku. 7 tahun pernikahan. Aku pulang membawa kue, lilin. Dan satu kalimat yang ingin kuucapkan di depan suamiku. Tapi yang kutemukan di ruang tamu adalah seorang perempuan asing yang duduk di kursiku. Memakai gaun merah, tersenyum padaku seperti tuan rumah. Lalu ibu mertuaku berdiri dengan suara setenang menyuruh tamu pulang. Ia berkata, "Mulai malam ini, perempuan inilah yang akan mendampingi Reza. Kau, keluarlah dari rumah ini." Suamiku tidak mengangkat wajahnya, tidak satu kali pun. Mereka pikir aku perempuan kantoran bergaji kecil yang tak punya kemana-mana. Mereka pikir mengusirku adalah hal termudah di dunia. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya memiliki gedung tempat mereka semua bekerja. Halo, sahabat semua, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Ambil posisi ternyaman, siapkan secangkir teh hangat, dan izinkan saya menemani kalian sampai akhir. Karena kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap tidak ada akan berakhir dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Nama saya Kirana, 34 tahun. Sudah 7 tahun menjadi istri. Dan sudah 7 tahun pula menjadi orang yang paling tidak dianggap di rumah ini. Di mata keluarga suami. Saya hanyalah pegawai biasa di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Berangkat pagi, pulang malam. Dengan gaji yang menurut mereka tidak pantas disebut. Itulah seluruh diri saya bagi mereka. Tidak ada yang pernah bertanya kantor apa. Tidak ada yang peduli jabatan apa. Bagi mereka, cukup tahu bahwa menantu mereka pulang malam dan tidak membawa kemewahan. Itu sudah jadi alasan untuk merendahkan saya setiap hari. Suami saya bernama Reza, 37 tahun. Dulu, di tahun-tahun pertama, ia adalah lelaki yang lembut. Lelaki yang menjemput saya hujan-hujan, yang menyimpan tiket bioskop pertama kami di dompetnya. Tapi manusia bisa berubah. Dan perubahan paling pelan adalah yang paling tidak terasa. Sampai kau sadar, kau sudah tinggal bersama orang asing. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni, 61 tahun. Perempuan yang mengukur nilai seseorang dari merek tas dan nama universitas. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, ia sudah memutuskan bahwa saya tidak cukup. Ada pula bapak mertua, Pak Hardi, lelaki yang lebih banyak diam. Tapi diamnya selalu berpihak pada istrinya. Dan adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, yang menatap saya seperti menatap pembantu yang lupa diri. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah yang katanya dibeli Reza dari hasil kerja kerasnya. Mereka selalu mengulang kalimat itu di depan saya, bahwa saya numpang hidup di rumah hasil keringat suami. Saya hanya tersenyum setiap kali, karena hanya saya yang tahu dari rekening mana uang muka rumah itu dulu berasal. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana sebuah pernikahan bisa membusuk begitu pelan. 7 tahun lalu, saya menikahi Reza saat ia hanya seorang manajer menengah di sebuah perusahaan elektronik. Keluarganya saat itu sedang terhimpit. Usaha kecil bapak mertua nyaris bangkrut dan utang menumpuk. Waktu itu, ayah saya menentang pernikahan ini. Lelaki itu dan keluarganya. Ayah ragu pada mereka, katanya. Tapi saya jatuh cinta. Saya percaya pada Reza yang dulu, yang lembut. Yang menggenggam tangan saya dan berkata, akan menjaga saya seumur hidup. Saya memohon pada ayah agar memberi saya kesempatan membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ayah akhirnya mengalah dengan satu syarat, saya tidak boleh memberitahu siapapun siapa keluarga saya. Kalau mereka mencintaimu, mereka harus mencintaimu sebagai dirimu, bukan sebagai putri pemilik cahaya Nusantara, katanya. Saya setuju, dan saya tidak pernah menyangka. Syarat itulah yang kelak menyelamatkan saya, sekaligus membuka mata saya pada wajah asli mereka. Saya yang membantu keluarga itu. Saya yang menutup utang mereka, diam-diam. Lewat tangan suami, agar harga diri keluarga tetap terjaga. Saya tidak pernah menyebutnya, tidak satu kali pun. Kenapa diam? Karena ayah saya pernah mengajarkan satu hal. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu mengumumkan kekuatannya. Ia cukup memilikinya. Ayah saya bukan orang sembarangan. Tapi soal itu nanti.
Biarlah dulu mereka mengira saya bukan siapa-siapa. Karena cara terbaik melihat watak asli seseorang adalah dengan membuat mereka percaya kau lemah. Dan 7 tahun ini, saya sudah melihat semuanya. Tahun pertama, ejekan masih halus. Untung Reza mau menikahimu, kata Bu Sumarni sambil tersenyum. Saya anggap itu bercanda. Tahun kedua, mereka mulai menyuruh. Cuci ini, masak itu. Layani tamu sampai larut. Saya pulang kerja. Dan di rumah saya, bekerja lagi tanpa upah, tanpa ucapan terima kasih. Tahun ketiga, Reza naik jabatan. Dan entah bagaimana, ia mulai memandang saya dengan tatapan ibunya. Seolah saya adalah beban yang ia seret dari masa lalu. Kau itu. Pikirkan sedikit reputasiku, katanya suatu malam. Berhenti saja bekerja, atau cari kantor yang lebih pantas. Memalukan, memalukan. Kata itu menancap dan tidak pernah benar-benar saya lupakan. Saya hanya menjawab pelan. Saya mengerti, Mas. Tapi di dalam hati, saya menulis catatan. Bukan catatan dendam. Catatan fakta, tanggal, kalimat. Siapa berkata apa? Karena suatu hari, catatan akan mengalahkan kata-kata. Setiap malam, mereka membandingkan saya dengan orang lain. Coba lihat anak Bu Ratna jadi manajer bank. Coba lihat menantu sebelah, bawa mobil sendiri. Dan saya yang menyetir mobil paling sederhana, hanya menunduk. Padahal mobil di garasi itu sengaja saya pilih sederhana, karena saya tidak suka pamer. Tapi mereka membaca kesederhanaan sebagai kemiskinan. Dan kesalahan membaca itu kelak akan jadi mahal bagi mereka. Saya ingin kalian mengerti seperti apa 7 tahun itu. Bukan satu peristiwa besar, tapi ribuan luka kecil yang menumpuk pelan-pelan. Pernah, di suatu acara arisan keluarga, Bu Sumarni memperkenalkan saya pada tamu-tamunya. Ini menantu saya, katanya. Maklum, cuma pegawai biasa. Reza dulu salah pilih. Tapi mau bagaimana lagi? Belasan pasang mata menatap saya dengan kasihan. Saya tetap tersenyum, menuangkan teh untuk semua tamu, dan tidak berkata apa-apa. Pernah pula, saat Lebaran, semua menantu lain menerima amplop dan perhiasan dari Bu Sumarni. Saya tidak. Untuk apa aku beri emas pada orang yang tidak tahu cara merawat barang mahal? Katanya. Di depan semua orang. Saya hanya membersihkan piring-piring kotor di dapur sampai tengah malam. Sementara mereka bersenang-senang di ruang tengah. Suatu kali, putri kecil kami, Aira, sakit, demam tinggi tengah malam. Saya membangunkan Reza, memintanya menemani ke rumah sakit. Ia hanya membalikan badan. Kau ibunya, urus sendiri. Aku besok ada rapat penting. Saya menggendong Aira sendirian, menyetir sendirian, menunggu di ruang gawat darurat sendirian sampai pagi. Malam itu, sesuatu di dalam hati saya mulai mengeras. Dan ada satu hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari ketika ibu saya, ibu kandung saya, meninggal dunia. Saya meminta izin untuk pulang ke pemakaman. Bu Sumarni menahan saya. Hari ini ada tamu penting dari kantor Reza. Kau harus melayani mereka dulu. Ibumu sudah meninggal. Mau ditunggu pun tidak akan hidup lagi. Saya melayani tamu-tamu itu dengan tangan gemetar, lalu menangis sendirian di kamar mandi. Dan baru bisa berziarah keesokan harinya, ketika semua sudah selesai. Saya menulis semua itu di buku catatan saya, tanggal demi tanggal. Bukan karena saya ingin membalas, tapi karena saya ingin suatu hari mereka tahu persis apa yang telah mereka lakukan pada manusia yang mereka anggap tidak ada. Setahun terakhir, ada yang berubah pada Reza. Ia mulai sering pulang larut. Wangi parfum yang bukan miliknya menempel di kemejanya. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Suatu malam, ia menyebut satu nama tanpa sadar. Sasha bilang begitu juga. Lalu cepat-cepat ia mengganti topik. Sasha. Saya simpan nama itu. Tidak saya tanyakan. Tidak saya ributkan. Saya hanya mencatat, seperti biasa. Karena perempuan yang sudah terbiasa diremehkan, belajar satu hal penting. Jangan menunjukkan kartumu sebelum permainan benar-benar dimulai. Dan malam itu, di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, permainan mereka
akhirnya dimulai. Saya pulang lebih awal dari biasanya, membawa kue coklat kecil. Saya membayangkan, mungkin, hanya mungkin, malam ini kami bisa makan bersama seperti dulu. Tapi sepasang sepatu hak tinggi merah sudah tergeletak di teras. Bukan milik saya. Jantung saya berdetak salah. Saya membuka pintu. Dan dunia yang saya kira masih berdiri, runtuh dalam 1 detik. Perempuan itu duduk di sofa, di tempat saya, mengenakan gaun merah, kaki disilangkan, secangkir teh di tangannya. Seakan ia sudah lama tinggal di sana. Reza duduk di sampingnya, tidak jauh. Terlalu dekat untuk 2 orang yang katanya hanya rekan kerja. Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan, dagunya terangkat. Akhirnya kau pulang juga, katanya. Bagus, kami semua menunggumu. Menunggu untuk apa, Bu? Tanya saya. Perempuan bergaun merah itu tersenyum tipis. Halo, Mbak Kirana. Nama saya Sasha. Saya rasa kita perlu bicara sebagai orang dewasa. Sasha, nama yang sudah saya simpan berbulan-bulan, kini berdiri di hadapan saya dengan wujud. Mengalah di saat seperti ini, kata Sasha, adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mbak, mengalah. Soal pernikahan saya, soal hidup saya, diucapkan oleh perempuan yang baru saya kenal 5 menit lalu. Saya menatap Reza. Mas, jelaskan. Tapi suami saya hanya menunduk, tangannya meremas lutut. Dan dari mulutnya hanya keluar 1 kalimat lirih. Maaf, Kir, tapi mungkin ini memang lebih baik untuk semua. Lebih baik untuk siapa? Bu Sumarni maju selangkah. Dengar. Kirana, Sasha ini perempuan terpandang. Keluarganya punya nama. Ia pantas mendampingi Reza naik lebih tinggi. Sedangkan kau 7 tahun dan kau masih jadi pegawai kecil. Kau menahan anakku jatuh, bukan membantunya naik. Saya berdiri di sana, masih memegang kotak kue coklat yang mulai melembek di tangan saya. Jadi, ibu menyuruh saya keluar dari rumah saya sendiri, kata saya pelan. Demi perempuan ini. Rumah ini milik Reza, sahut Bu Sumarni cepat. Bukan milikmu. Kau tidak punya apa-apa di sini. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum. Karena di antara semua kalimat yang mereka lemparkan, 1 kalimat itulah yang paling jauh dari kebenaran. Tapi malam itu, mereka tidak tahu betapa salahnya mereka. Baik, kata saya. Saya akan keluar. Bu Sumarni terkejut sebentar, lalu wajahnya berubah puas. Nah, begitu. Ternyata kau bisa tahu diri juga. Saya meletakkan kotak kue itu di meja, pelan. Lalu, saya berbalik, mengambil 1 koper kecil dari kamar. Hanya berisi pakaian dan 1 map dokumen. Map itu. Tidak ada yang tahu apa isinya. Dan, untuk sementara, biarlah begitu. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Wulan, kata saya pada adik ipar yang sedari tadi merekam dengan ponselnya. Rekam baik-baik malam ini. Kalian akan ingin memutarnya lagi suatu hari nanti. Wulan mendengus. Sok misterius. Pergi sana. Saya pergi. Saya tidak menangis di depan mereka. Air mata saya simpan untuk di dalam mobil, di mana tidak ada yang bisa menjadikannya bahan tertawaan. Malam itu, saya menyetir tanpa tujuan dengan 1 kotak kue, 1 koper, dan 7 tahun yang baru saja dibuang seperti sampah. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Saat seorang perempuan yang sabar, akhirnya kehilangan segalanya. Ia juga kehilangan satu-satunya alasan untuk terus berpura-pura lemah. Saya menelpon 1 nomor. Nomor yang sudah lama tidak saya tekan. Nomor Bapak. Tangan saya gemetar memegang setir di pinggir jalan. Di kursi belakang, kotak kue coklat itu masih ada. Sudah hancur bentuknya. 7 tahun. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya membiarkan air mata jatuh. Bukan karena saya mencintai Reza. Cinta itu sudah lama mati. Tapi karena saya berduka untuk perempuan yang dulu masuk ke rumah itu dengan begitu banyak harapan. Dan kini, diusir di tengah malam seperti sampah. Saya berduka untuk diri saya yang dulu. Lalu, saya mengusap wajah, menarik napas, dan menekan tombol panggil. Pakistan, kata saya.
suara saya akhirnya bergetar. Saya rasa sudah waktunya saya pulang. Di seberang sana, suara berat ayah saya terdengar tenang. Tidak ada nada terkejut. Seolah ia sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Aku sudah menunggu telepon ini selama 7 tahun. Nak, katanya. Aku tidak pernah menyukai cara mereka memperlakukanmu, tapi aku menghormati pilihanmu untuk membuktikan sesuatu. Sekarang, pulanglah. Rumah ini selalu jadi rumahmu. Saya menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Mobil saya berbelok, meninggalkan Bintaro, menuju sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Rumah tempat saya tumbuh, rumah yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun di keluarga Reza. Karena ayah saya, Pak Wiryo, adalah pemilik dan pendiri Cahaya Nusantara Group, salah satu kelompok usaha terbesar di negeri ini, dan perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. Tempat ia merasa begitu hebat dengan jabatannya. Itu hanya salah satu anak usaha kecil di bawah payung perusahaan ayah saya. Selama 7 tahun, saya menyamar sebagai pegawai biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin tahu apakah ada orang di keluarga itu yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai warisan. Sekarang saya tahu jawabannya. Malam itu, di ruang kerja ayah saya yang luas, saya duduk di seberang meja yang sama, tempat saya dulu belajar tentang bisnis sejak remaja. Ceritakan semuanya, kata bapak. Maka saya ceritakan 7 tahun penghinaan, utang yang saya tutup diam-diam, kalimat memalukan dari mulut suami saya, dan malam ini perempuan bergaun merah di kursi saya. Bapak mendengarkan tanpa memotong. Ketika saya selesai, ia hanya berkata satu hal, "Kau ingin keadilan atau kau ingin balas dendam?" Saya berpikir lama, keadilan. Pakistan, tapi keadilan yang membuat mereka tidak akan pernah lupa. Bapak tersenyum tipis. Itu anak ayah. Keesokan paginya, saya tidak lagi pergi ke kantor lama saya. Saya masuk ke gedung utama Cahaya Nusantara Group melalui pintu yang dijaga, naik lift khusus, menuju lantai direksi. Karena mulai hari itu, saya resmi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Pengawasan Grup. Jabatan yang sudah lama disiapkan untuk saya, yang selama ini saya tunda demi sebuah penyamaran. Hari pertama, saya berdiri di depan jajaran direksi. Beberapa dari mereka menatap saya dengan ragu. Seorang perempuan muda, datang dari mana-mana, langsung duduk di kursi direktur. Tapi ayah saya hanya berkata satu kalimat, "Ini putri saya, Kirana. Ia sudah saya didik untuk pekerjaan ini sejak ia berusia 15 tahun. Selama 7 tahun terakhir, ia memilih bekerja diam-diam di lapangan untuk memahami bisnis ini dari bawah. Tidak ada yang lebih layak." Saya melihat tatapan ragu itu perlahan berubah. Karena dalam rapat pertama itu juga, saya menunjukkan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan grup yang selama bertahun-tahun lolos dari perhatian. Angka-angka yang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar pernah bekerja di lapangan. Ruangan itu terdiam, dan ragu berubah menjadi hormat. Tugas pertama saya, atas persetujuan Dewan Direksi, adalah meninjau kembali seluruh anak usaha grup, termasuk perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. Bukan karena dendam, begitulah yang saya katakan dalam rapat, tapi karena selama bertahun-tahun, ada satu anak usaha yang laporannya selalu janggal. Selalu ada angka yang tidak cocok. Dan kebetulan, perusahaan itulah tempat suami saya menjabat sebagai kepala divisi. Saya membuka berkas-berkas lama, dan apa yang saya temukan membuat saya terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena selama ini saya sudah curiga, dan kini bukti itu terbentang di depan mata. Tapi malam itu, di kantor yang sepi, saya belum tahu seberapa dalam lubang yang sudah mereka gali sendiri. Selama 2 minggu, saya bekerja dalam diam, mempelajari setiap aliran dana di perusahaan elektronik itu, setiap kontrak pengadaan, setiap mitra usaha, setiap tanda tangan. Saya membuat sebuah peta di atas dinding ruang kerja. Saya tempelkan kertas-kertas, nama, tanggal, angka. Sedikit demi sedikit, gambar besar itu mulai muncul. Dan setiap kali satu potongan jatuh ke tempatnya, dada saya terasa makin dingin. Temuan pertama datang dari laporan pengadaan. Reza,
sebagai Kepala Divisi Pengadaan. Selama 3 tahun terakhir, menandatangani kontrak dengan satu perusahaan pemasok bernama PT Sinar Abadi. Harga komponen selalu 20% di atas harga pasar. Selisihnya entah kemana. Temuan kedua, lebih dalam. Saya menelusuri PT Sinar Abadi sampai ke akta pendiriannya dan di daftar pemegang sahamnya. Ada satu nama yang membuat saya menahan napas. Sasha Pradipta, perempuan bergaun merah itu, pelakor itu. Ternyata bukan sekedar selingkuhan. Ia adalah rekan bisnis suami saya dalam permainan yang merugikan perusahaan grup ayah saya selama bertahun-tahun. Mereka berdua, suami saya dan perempuan itu, sudah lama bekerja sama menggerogoti perusahaan dari dalam. Dan ibu mertua saya, Bu Sumarni, namanya muncul sebagai penampung dana di sebuah rekening atas nama keluarga. Temuan ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Saya menemukan bahwa sebagian dari uang itu dipakai untuk membeli sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah yang, menurut rencana mereka, akan menjadi tempat tinggal Reza dan Sasha setelah menikah. Rumah yang dibangun di atas uang curian untuk merayakan pengusiran saya. Temuan keempat, saya menemukan bahwa Wulan, adik ipar saya, dipasang sebagai komisaris boneka di salah satu perusahaan perantara. Ia menerima gaji bulanan tanpa pernah bekerja sehari pun. Seluruh keluarga itu ternyata hidup dari uang yang bukan hak mereka. Mereka mengusir saya bukan hanya karena perempuan baru. Mereka mengusir saya karena saya, si pegawai kecil yang rajin, mulai terlalu sering bertanya soal angka di rumah. Beberapa bulan sebelum malam itu, saya pernah tak sengaja melihat sebuah dokumen kontrak di meja kerja Reza. Dan saya bertanya, kenapa harganya begitu tinggi? Wajahnya saat itu langsung berubah. Mereka pikir menyingkirkan saya akan menutup mulut saya selamanya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menyingkirkan satu-satunya orang yang punya kuasa untuk membongkar semuanya. Saya menyusun semua bukti, rapi, hitam di atas putih. Saya membuat salinan dalam 3 rangkap, menyimpannya di 3 tempat berbeda. Bukan untuk diumbar di media sosial seperti perempuan yang marah, tapi untuk diserahkan ke tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Sementara saya bekerja. Gangguan dari keluarga itu tidak berhenti. Telepon dari Reza mulai berdatangan. Awalnya marah. Kau di mana? Kau pikir kau bisa kabur dari urusan perceraian? Saya tidak menjawab. Saya biarkan ia bicara sendiri. Lalu Bu Sumarni mengirim pesan bertubi-tubi. Mengancam akan menyebarkan kabar bahwa saya istri yang kabur dari rumah. Bahwa saya perempuan tak tahu diri. Bahwa saya menelantarkan suami. Ia bahkan menelpon beberapa kerabat saya yang lama. Menceritakan versi cerita yang sudah ia balik sedemikian rupa. Saya membiarkannya. Karena saya tahu, sebentar lagi, tidak ada satupun dari kerabat itu yang akan percaya padanya. Suatu hari, Wulan datang ke kantor lama saya. Kantor yang sudah saya tinggalkan. Sambil membawa kamera. Ia ingin merekam saya sedang bekerja sebagai pegawai rendahan untuk dijadikan bahan tertawaan. Tapi tentu saja, saya sudah tidak ada di sana. Petugas keamanan hanya berkata bahwa tidak ada pegawai bernama Kirana di lantai itu. Wulan pulang dengan bingung. Masih tidak mengerti, lalu mereka mencoba cara lain. Cara yang paling rendah. Suatu sore, Bu Sumarni menelponku. Kali ini, nadanya berubah. Manis dibuat-buat. Kirana. Soal Aira. Katanya, bagaimanapun, ia cucu kami. Kalau kau mau kami tenang, bawa ia ke sini. Biar ia tinggal bersama keluarga ayahnya. Itu lebih baik untuknya. Saya tahu persis apa yang mereka mau. Mereka mulai mencium bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Dan mereka ingin Aira sebagai jaminan. Anak 2 tahun, dijadikan alat tawar-menawar. Bu, kata saya, tenang. Saat ibu mengusir saya di malam hari ulang tahun pernikahan kami, apakah ibu memikirkan Aira? Saat Reza melepaskan nafkah anaknya sendiri di pengadilan, apakah ada yang ingat pada Aira? Sekarang, ketika ibu butuh sesuatu, baru Aira jadi cucu yang berharga. Tidak. Bu, putri saya bukan kartu tawar. Jangan pernah hubungi saya soal ini lagi. Saya tutup telepon. Tangan saya gemetar, bukan karena takut.
tapi karena marah. Pada saat itu, apapun rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di hati saya, lenyap sepenuhnya. Mereka tidak pantas mendapat belas kasihan. Mereka hanya pantas mendapat keadilan. Lalu nada Reza berubah. Beberapa hari kemudian, ia menelpon lagi. Kali ini suaranya gugup. Kir, ada orang dari grup pusat yang memeriksa divisi kita. Tim audit khusus. Kau tahu sesuatu? Tidak mungkin. Kau kerja di perusahaan kecil. Mana mungkin tahu? Lupakan. Saya hampir tertawa. Ia masih mengira saya pegawai kecil. Bahkan saat tanah di bawah kakinya mulai longsor. Ia tetap tidak bisa membayangkan bahwa perempuan yang ia usir adalah orang yang menggerakkan semuanya. Suatu pagi, tim audit grup turun langsung ke kantor perusahaan elektronik itu. Mereka menyegel ruang kerja Reza, meminta seluruh dokumen, dan memeriksa setiap komputer. Saya mendengar laporannya dari Pak Tono. Katanya, Reza berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat. Berkali-kali bertanya, siapa yang memerintahkan pemeriksaan ini? Dan tidak ada satupun yang menjawab. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Pada hari itu, ia menelepon ibunya dengan panik. Dan Bu Sumarni, yang dulu begitu garang, hanya bisa berkata, "Tenang, Nak, pasti ini salah paham. Keluarga kita tidak mungkin disentuh siapa-siapa. Mereka masih tidak tahu siapa yang berdiri di balik semua ini. Mereka masih mengira diri mereka tak tersentuh. Itulah harga dari merendahkan seseorang terlalu lama. Kau menjadi buta pada bahaya yang berdiri tepat di depanmu. Dalam proses ini, saya tidak sendirian. Ada Pak Tono, kepala tim hukum grup. Lelaki tua yang sudah bekerja untuk ayah saya sejak saya masih kecil. Ia membantu saya memastikan setiap langkah berjalan sesuai hukum. Tidak ada celah, tidak ada yang bisa dibalik. Bu Kirana, katanya suatu malam, sambil menata berkas. Anda yakin ingin meneruskan ini sampai akhir? Mereka tetap keluarga ayah dari putri Anda. Saya menatap tumpukan dokumen itu lama. Pak Tono, kata saya, selama 7 tahun saya memilih diam demi keutuhan keluarga itu. Saya menutup utang mereka. Saya menelan setiap hinaan. Saya bahkan tidak pulang ke pemakaman ibu saya sendiri demi melayani tamu mereka. Dan apa balasannya? Mereka membawa perempuan lain ke kursi saya dan menyuruh saya keluar di malam hari ulang tahun pernikahan kami. Tidak. Pakistan. Saya tidak meneruskan ini karena dendam. Saya meneruskan ini karena uang yang mereka curi itu adalah uang ribuan karyawan grup ini. Keadilan tidak boleh berhenti hanya karena pelakunya kebetulan pernah saya panggil keluarga. Pak Tono mengangguk pelan. Ayah Anda benar, Anda memang berbeda. Sementara itu, ada satu momen yang ingin saya ceritakan. Suatu sore, sebelum semua meledak, saya sengaja datang sekali lagi ke rumah Bintaro untuk mengambil sisa barang saya, kata saya. Tapi sebenarnya, untuk melihat wajah mereka satu kali terakhir sebelum dunia mereka runtuh. Bu Sumarni membuka pintu dengan wajah masam. Mau apa lagi kau kesini? Hanya mengambil barang. Bu, kata saya, tenang. Sasha duduk di ruang tengah. Masih di kursi yang sama, tersenyum, mengejek. Reza berdiri di dekat tangga, menghindari tatapan saya. Cepat ambil dan pergi, kata Bu Sumarni. Jangan kotori rumah ini lebih lama. Saya mengambil kotak kecil berisi barang saya. Lalu, di ambang pintu, saya berhenti dan menoleh pada mereka semua. Bu, kata saya. Saya ingin berterima kasih. Bu Sumarni mengernyit. Terima kasih untuk apa? Untuk mengajari saya satu hal penting, bahwa kesetiaan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan dianggap kelemahan. 7 tahun saya belajar itu dari ibu. Sekarang, saya sudah lulus. Sasha tertawa kecil. Sok bae Jack. Pegawai kecil, tetap pegawai kecil. Mbak, saya menatapnya. Mungkin, kata saya. Tapi ingat kalimat itu baik-baik, ya. Suatu hari, kau akan ingin menariknya kembali. Saya pergi. Mereka tertawa di belakang saya, mengira saya hanya berlaga. Mereka tidak tahu bahwa esok lusa, tawa itu akan berubah menjadi tangisan. Sementara itu,
Undangan pernikahan Reza dan Sasha sudah disebar. Mereka tidak menunggu perceraian selesai. Bu Sumarni bahkan memajang foto Sasha di ruang tamu, menggantikan foto pernikahan saya yang dibuang entah kemana. Wulan mengunggah foto-foto persiapan pesta di media sosial. Akhirnya keluarga kami dapat menantu yang pantas, tulisnya. Yang lama cuma beban. Saya membaca semua itu dengan tenang. Setiap kalimat hinaan saya simpan. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi karena saya tahu suatu hari semua ini akan jadi catatan tentang siapa mereka sebenarnya. Saya tidak membalas satupun. Diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah perhitungan. Dan akhirnya pagi itu tiba. Di gedung utama Cahaya Nusantara, Dewan Direksi menggelar rapat tertutup. Hasil audit Divisi Pengadaan Perusahaan Elektronik resmi diserahkan. Bersama rekomendasi. 3 nama disebut sebagai pihak yang diduga melakukan penggelapan dan persekongkolan dalam pengadaan. Reza Mahendra, Sasha Pradipta, dan 1 rekening penampung atas nama Sumarni Wibowo. Kerugian perusahaan ditaksir mencapai 12 miliar rupiah selama 3 tahun. Berkas itu diserahkan ke pihak berwajib, bukan oleh perempuan yang marah dan membalas dendam, tapi melalui prosedur resmi oleh seorang direktur kepatuhan yang menjalankan tugasnya. Sore harinya, telepon saya berdering. Nomor Reza, saya angkat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya menjawab teleponnya. Kirana. Suaranya panik. Tidak ada lagi nada merendahkan. Ada penyelidikan. Mereka membekukan rekening. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kau dengar sesuatu. Saya dengar banyak hal. Mas, kata saya, tenang. Tolong, kalau kau tahu siapa yang melakukan ini, tolong bicara pada mereka. Aku suamimu, mantan suami, kata saya. Dan saya tidak perlu bicara pada siapapun. Mas, karena yang mengajukan audit itu adalah saya. Hening panjang di seberang sana. Lalu, suara tercekat. Kau, apa maksudmu? Nama saya Kirana Wiryo, kata saya. Putri tunggal pemilik Cahaya Nusantara Group. Pemilik dari grup yang menaungi perusahaan tempat kau merasa begitu hebat. Selama 7 tahun aku membiarkan kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Sekarang kalian tahu betapa salahnya kalian. Telepon di seberang nyaris jatuh. Saya bisa mendengarnya. Yang mengusirku dari rumah, lanjut saya, adalah pilihan kalian sendiri. Reza, aku hanya menjalankan keadilan. Selamat sore. Saya tutup telepon itu. Tak lama, telepon berikutnya masuk. Bu Sumarni. Suaranya melengking. Apa yang kau lakukan? Kau mau menghancurkan keluarga kami. Beraninya orang sepertimu. Selamat sore, Bu, kata saya. Orang seperti saya, ibu bahkan tidak pernah tahu siapa saya. Itu masalah ibu, bukan masalah saya. Awas kau, aku akan cari tahu cara kotormu jadi direktur. Silakan cari, jawab saya. Saya tidak melakukan satu pun kesalahan. Yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang namanya sekarang ada di berkas penyelidikan. Periksa saja sendiri. Saya tutup telepon itu juga. Mereka masih berteriak ke ruang kosong. Mereka masih tidak mengerti bahwa badai ini mereka panggil sendiri. Malam itu, berita mulai bermunculan. Sebuah perusahaan elektronik di bawah grup besar tengah diselidiki atas dugaan korupsi pengadaan. Beberapa nama disebut, aset dibekukan. Pernikahan Reza dan Sasha yang seharusnya digelar minggu itu dibatalkan dalam semalam. Gedung sudah disewa, undangan sudah disebar. Tapi tidak ada pengantin yang bisa berdiri di pelaminan ketika keduanya sedang dimintai keterangan. Sasha menghilang lebih dulu. Perempuan yang dulu duduk di kursi saya dengan begitu percaya diri, kini sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan Reza tanpa menoleh. Karena bagi perempuan, seperti itu. Cinta hanya selama ada uang, dan uang sudah dibekukan. Saya kemudian tahu, melalui Pak Tono, bahwa Sasha bahkan menyerahkan semua bukti komunikasi dengan Reza kepada penyidik. Ia berusaha menjadikan dirinya saksi yang bekerja sama, agar hukumannya ringan. Ia melemparkan seluruh kesalahan pada Reza, lelaki yang demi dirinya
telah membuang istri dan anaknya. Kini dibuang juga olehnya tanpa belas kasihan. Begitulah persekutuan yang dibangun di atas keserakahan. Ia runtuh justru di saat paling dibutuhkan. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak saya duga. Suatu malam, mobil ayah saya tiba di rumah Menteng, dan di belakangnya menyusul sebuah mobil tua. Dari dalamnya turun Bu Sumarni dan Pak Hardi. Mereka datang ke rumah ayah saya. Saya mengintip dari jendela lantai 2. Bu Sumarni, perempuan yang dulu mengangkat dagunya di depan saya, kini berdiri di teras dengan tubuh membungkuk. Ketika Bapak keluar menemui mereka, Bu Sumarni langsung menangis. "Pak Wiryo, tolong," katanya. "Saya tidak tahu kalau Kirana adalah putri Bapak. Sungguh, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, tidak mungkin saya berani. Tolong, hentikan penyelidikan ini. Anak saya bisa masuk penjara." Ayah saya menatap mereka dengan tenang. "Bu," katanya dengan suara berat. "Anda berkata, kalau Anda tahu Kirana putri saya, Anda tidak akan berani memperlakukannya seperti itu. Apakah Anda mendengar perkataan Anda sendiri?" Bu Sumarni terdiam. "Artinya," lanjut Bapak, "Anda memperlakukannya seburuk itu karena Anda mengira ia tidak punya siapa-siapa. Karena Anda mengira ia lemah dan tak berdaya. Bukan harga diri Anda yang menahan Anda berbuat jahat, melainkan ketakutan akan kekuasaan. Itulah masalah Anda yang sebenarnya." Pak Hardi mencoba bicara. "Pakistan, kami mohon. Demi cucu kami, Aira." Ayah saya tersenyum dingin. "Cucu Anda. Saya dengar di rumah ini, Anda dan keluarga Anda hendak menukar Aira di pengadilan supaya sama-sama enak. Jangan pakai nama cucu untuk menyelamatkan diri sekarang. Dan satu hal yang membuat saya bangga pada ayah saya seumur hidup, ia tidak meninggikan suara sedikit pun. Ia hanya berkata, penyelidikan ini bukan urusan keluarga. Ini urusan hukum. Uang yang anak Anda curi adalah uang dari ribuan karyawan saya. Saya tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Dan seandainya pun punya, saya tidak akan. Pulanglah." Mereka pulang dengan tangan kosong. Saya tidak turun menemui mereka. Tidak perlu, karena keadilan tidak butuh kemenangan yang berisik. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di ruang sidang. Bukan sidang pidana itu, melainkan sidang perceraian di pengadilan agama. Reza datang dengan wajah yang sudah berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya seorang lelaki yang baru sadar telah menukar emas dengan kerikil. Dan kini tidak punya keduanya. Sebelum sidang dimulai, ia sempat mendekati saya di lorong pengadilan. "Kir," katanya lirih, "aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, demi 7 tahun kita, ringankan sedikit hukuman ibuku." Saya menatapnya. 7 tahun kita," kata saya. "Mas, selama 7 tahun itu, kau pernah membelaku 1 kali saja. Saat ibumu menghinaku, kau diam. Saat aku menutup utang keluargamu, kau biarkan mereka mengira aku numpang hidup. Saat ibuku meninggal dan aku tidak boleh pulang, kau di mana? Sekarang kau bicara soal 7 tahun kita. Tidak ada kita, Mas. Hanya ada aku yang bertahan dan kalian yang menikmati." Reza menunduk. Tidak ada satu kata pun yang bisa ia balas. Hakim membuka berkas mengenai hak asuh anak. "Saudara memiliki seorang putri berusia 2 tahun. Benar?" "Ya, saya belum sempat menceritakannya. Kami memiliki seorang putri kecil, Aira, 2 tahun. Selama ini ia tinggal bersama saya sejak malam pengusiran itu." Reza berbisik dengan pengacaranya, lalu mengangkat wajah. "Saya menyerahkan hak asuh sepenuhnya pada istri saya. Dan saya juga melepaskan kewajiban nafkah." Ruang sidang sempat hening. Bahkan hakim tampak terkejut. Bu Sumarni yang duduk di belakang menimpali. "Sebagai gantinya, kami tidak menuntut harta bersama supaya sama-sama selesai, beres. Kan, saya menoleh padanya. 'Bu,' kata saya, 'Aira itu cucu ibu, bukan barang dagangan yang bisa ditukar supaya sama-sama enak.'" Bu Sumarni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk membantah. Hakim menyimpulkan dengan tegas. Hak asuh penuh jatuh pada saya. Soal nafkah, hakim menjelaskan bahwa secara hukum,
Itu kewajiban yang tak bisa begitu saja dilepaskan. Saya berdiri. Saya menolaknya. Yang mulia, kata saya. Saya akan membesarkan putri saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak memerlukan 1 rupiah pun dari pihak yang pernah menyebut saya memalukan. Reza menatap saya, dan di tatapan itu untuk sesaat ada sesuatu yang menyerupai rasa terima kasih, yang justru membuat saya merasa jijik. Sidang selesai. Saya melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. 7 tahun yang membusuk itu akhirnya selesai dalam 1 pagi. Bulan-bulan berikutnya bergerak cepat, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya. Perusahaan elektronik itu direstrukturisasi total di bawah pengawasan grup. Reza kehilangan jabatan, kehilangan nama, dan menghadapi proses hukum yang panjang. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara untuk peran utamanya dalam penggelapan, meski sebagian dikurangi karena pengembalian aset. Setelah keluar nanti, tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menerima lelaki dengan catatan seperti itu. Pak Hardi, bapak mertua yang dulu selalu berpihak pada istrinya, terpaksa menjual sisa usahanya untuk biaya pengacara. Rumah Bintaro yang dulu mereka banggakan, yang katanya hasil keringat Reza, akhirnya disita. Karena sebagian uang mukanya ternyata berasal dari dana yang bermasalah. Mereka harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sumarni, yang dulu mengukur orang dari merek tas dan nama universitas, menghadapi proses hukum atas rekening penampung yang dipakai keluarganya. Ia mendapat hukuman percobaan dengan kewajiban mengembalikan dana. Kemewahan yang ia banggakan satu persatu lenyap. Tas-tas mahalnya dijual untuk membayar denda. Perempuan yang dulu malu punya menantu pegawai kecil, kini harus bekerja membantu di dapur sebuah rumah makan untuk menyambung hidup. Wulan menghapus semua unggahannya. Akun yang dulu penuh pamer, kini sunyi. Posisi komisaris boneka yang dulu memberinya gaji tanpa kerja, tentu saja hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus benar-benar mencari pekerjaan. Tidak ada lagi foto menantu yang pantas. Karena menantu yang pantas itu pun sudah lama menghilang, meninggalkan keluarga itu dalam reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Dan Sasha, perempuan bergaun merah itu lolos dari hukuman berat karena bekerja sama dengan penyidik. Tapi namanya sudah tercemar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Ia menghilang ke kota lain, memulai dari nol, membawa reputasi sebagai perempuan yang mengkhianati semua orang demi dirinya sendiri, termasuk lelaki yang demi dirinya telah membuang keluarganya. Saya tidak menikmati kehancuran mereka, sungguh. Saya hanya merasa semua kembali ke tempatnya. Apa yang mereka tabur, akhirnya mereka tuai sendiri. Saya bahkan di satu titik merasa kasihan. Tapi rasa kasihan itu tidak mengubah apapun. Karena keadilan bukan soal perasaan saya. Keadilan soal apa yang benar. Sementara itu, hidup saya pelan-pelan pulih. Saya dan Aira tinggal di rumah menteng bersama bapak. Setiap pagi saya berangkat ke kantor sebagai direktur. Dan setiap malam saya pulang sebagai ibu. Aira tumbuh dengan tawa yang kembali. Di rumah yang penuh kehangatan. Jauh dari ketegangan yang dulu mengisi setiap sudut rumah Bintaro. Di kantor, saya menerapkan sistem pengawasan baru di seluruh anak usaha. Dalam setahun, tingkat kecurangan di grup turun drastis. Saya membangun sebuah tim audit independen, melatih orang-orang muda yang jujur, dan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan orang seperti Reza. Pekerjaan itu berat, tapi setiap kali saya menutup satu kebocoran, saya merasa membayar kembali 7 tahun yang hilang. Dalam sebuah rapat besar, ayah saya berdiri di depan jajaran direksi dan berkata, "Berkat Direktur Kirana, grup kita menjadi jauh lebih bersih dan transparan. Audit yang ia lakukan menyelamatkan miliaran rupiah dan yang lebih penting, mengembalikan kepercayaan ribuan karyawan kita." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, nama saya disebut dengan hormat, bukan dengan ejekan. Saya teringat 7 tahun lalu, ketika nama yang sama diucapkan dengan nada kasihan
di acara arisan Bu Sumarni. Betapa jauh perjalanannya. Ada satu momen kecil yang membekas. Beberapa rekan kerja saya yang dulu di kantor tempat saya menyamar mengetahui kebenaran identitas saya dari berita. Salah satu dari mereka, seorang perempuan yang dulu sering berbagi makan siang dengan saya, mengirim pesan. Mbak Kirana, ternyata kau orang besar dan kau tidak pernah memperlakukan kami yang kecil dengan rendah. Itulah yang membuatmu pantas. Pesan itu lebih dari semua gelar, membuat saya merasa berhasil. Suatu sore, di koridor kantor, saya bertemu seseorang yang tak terduga. Reza, berdiri dengan seragam kurir, memegang amplop dokumen di tangannya. Wajahnya kuyu, tubuhnya kurus. Kirana, katanya pelan. Aku mengantar paket ini untuk kantormu. Saya mengambil dokumen itu. Terima kasih, Kirana. Tunggu. Suaranya bergetar. Bolehkah aku melihat Aira? Sekali saja. Aku menyesal, sungguh menyesal. Saya menatapnya sebentar. Lelaki yang dulu menyuruh saya keluar dari rumah kini memohon untuk melihat anaknya di koridor kantor saya. Kau sudah melepaskan hak itu secara hukum. Mas, kata saya. Dan saya tidak akan pernah menunjukkan putri saya pada orang yang pernah menyebut ibunya memalukan. Menyesallah sendiri. Saya berbalik dan masuk ke kantor. Saya tidak menoleh. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditoleh. Malam itu, di rumah, saya makan bersama Bapak dan Aira. Saya menceritakan pertemuan tadi. Bapak hanya mengangguk. Itu akibat perbuatannya sendiri. Lalu Aira kecil, dengan suaranya yang masih cadel, berkata, Mama besok ke kantor lagi. Iya. Sayang, Mama harus bekerja. Mama hebat, katanya. Dua kata itu menghangatkan seluruh diri saya, lebih dari semua tepuk tangan di ruang rapat. Suatu malam, sebelum tidur, Aira pernah bertanya, Mama, aku punya papa. Saya terdiam sejenak. Lalu, saya memeluknya dan berkata, kamu punya mama yang akan selalu ada, dan kamu punya kakek yang sangat menyayangimu. Itu sudah lebih dari cukup. Sayang, Aira tersenyum dan tertidur dalam pelukan saya. Saya berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah merasakan satu detik pun dari penghinaan yang dulu saya alami. Setelah menidurkan Aira, saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka buku catatan lama saya. Buku yang selama 7 tahun saya isi dengan tanggal, kalimat, dan penghinaan. Saya membaca halaman demi halaman. Tahun pertama, untung Reza mau menikahimu. Tahun keempat, malam saya menangis di kamar mandi karena tidak boleh pulang ke pemakaman ibu. Halaman terakhir, malam pengusiran itu, dengan satu kalimat yang saya tulis dengan tangan gemetar. Hari ini, mereka membuang saya. Suatu hari, kebenaran akan membuang mereka. Kebenaran itu sudah datang, pelan, tenang, tanpa teriakan. Persis seperti yang saya inginkan. Saya menutup buku itu untuk selamanya. Lalu saya menyimpannya di laci paling bawah. Bukan untuk dibaca lagi, tapi untuk mengingatkan saya pada perempuan yang dulu bertahan. Agar saya tidak pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti itu. Di luar jendela, lampu kota berkelip tenang. Masa lalu sudah mengalir, seperti air sungai yang tidak pernah kembali. Yang tersisa hanya hari esok. Catatan mengalahkan kata-kata. Aturan mengalahkan gengsi. Dan yang asli, pada akhirnya, pasti akan bersinar. Saya sudah membuktikannya bahwa saya bisa berdiri sendiri, bahwa orang yang berpegang pada prinsip pada akhirnya yang akan menang. Cerita kita hari ini sampai di sini, sahabat semua. Di luar sana ada banyak perempuan yang hidup seperti saya dulu, diremehkan di rumahnya sendiri, dianggap tidak ada, disuruh mengalah terus-menerus sampai lupa pada kekuatannya sendiri. Untuk kalian, ingatlah satu hal. Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang memandang rendah. Nilai itu kalian tentukan sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menukar pasangan setia dengan kilau sesaat, lalu baru menyesal ketika semuanya sudah hilang. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah penyesalan.
Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang mengukur menantu dari penampilan, dari merek, dari gaji, dan lupa mengukur dari hati. Sampai mereka kehilangan justru orang yang paling tulus. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesederhanaan adalah kelemahan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Kemenangan yang paling indah bukanlah yang paling ribut, melainkan yang paling tenang. Jika cerita malam ini menyentuh hati kalian, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa kembali bertemu di kisah berikutnya. Dan ceritakan perasaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Beberapa hari setelah Lebaran, seluruh keluarga suami saya pergi piknik bakar-bakaran ke tepi sungai. Saya yang menyiapkan semua bekal sejak subuh. Lalu di detik terakhir, ibu mertua saya menatap saya dingin dan berkata, "Kirana, kamu di rumah saja. Jaga apartemen, cuci piring. Cuci semua spray." Pintu jati itu terbanting. Saya ditinggalkan sendirian di tengah tumpukan piring kotor. Mereka tidak tahu, apartemen mewah tempat mereka tinggal setahun ini adalah milik pribadi saya. Dan hari itu, kesabaran 5 tahun saya akhirnya putus. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol berlangganan supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran seperti hari ini. Kisah ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang wanita itu ada batasnya. Dan ketika batas itu terlampaui, yang tersisa bukan air mata, melainkan keberanian. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya bekerja sebagai pengelola properti, dan sebentar lagi saya akan membuka sebuah kafe buku kecil milik saya sendiri. Sudah 5 tahun saya menjadi menantu di keluarga Pratama. 5 tahun saya menelan banyak hal demi satu kata, damai. Saya tinggal di sebuah apartemen mewah di lantai 20 di kawasan Menteng. Apartemen itu peninggalan ayah saya. Ayah meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Beliau meninggalkan 2 hal untuk saya, apartemen ini dan sebuah ruko komersial di dekat Sudirman. Semua atas nama saya, hitam di atas putih. Tapi tidak ada satupun dari keluarga suami yang tahu kebenaran itu. Saya menyembunyikannya, bukan karena licik. Saya hanya ingin menjaga muka suami saya di depan kerabatnya. Saya ingin Bagas tetap merasa menjadi kepala keluarga yang menafkahi. Sekarang saya menyadari, itulah kesalahan terbesar saya. Suami saya bernama Bagas Pratama, 36 tahun. Dulu, saat kami pacaran, dia lembut dan penuh perhatian. Dia bilang, saya adalah wanita paling kuat yang pernah ia temui. Saya percaya. Saya pikir pria seperti itu akan menjaga saya seumur hidup. Ibu mertua saya, Bu Ratna, 60 tahun. Seorang wanita yang gemar pamer di depan tetangga. Wajahnya selalu terangkat tinggi, seolah dunia berutang hormat padanya. Sejak hari pertama, Bu Ratna tidak pernah benar-benar menerima saya. Bukan karena saya kurang baik, justru karena saya terlalu mandiri. Di rumah itu masih ada adik ipar saya, Wisnu, dengan istrinya, Rini. Pasangan muda yang baru punya anak. Rini punya suara melengking yang selalu menusuk telinga dan punya kebiasaan menyuruh saya seperti menyuruh pembantu. Setahun yang lalu, usaha Wisnu bangkrut. Mereka kehilangan kontrakan dengan setengah memaksa. Bu Ratna meminta agar seluruh keluarga pindah ke apartemen saya. Sementara waktu, katanya, saya yang tidak ingin ribut mengiyakan. Saya pikir sebentar saja. Sebentar itu menjadi 1 tahun penuh. Lalu mereka memperlakukan rumah saya seolah milik mereka. Bu Ratna mengatur dapur saya. Rini menata kamar tamu jadi kamar anaknya. Dan saya, pemilik sah apartemen ini, justru menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Selama 5 tahun pernikahan, saya menahan banyak hal yang seharusnya tidak saya tahan. Saya menyerahkan seluruh gaji bulanan saya kepada Bu Ratna.
Untuk mengelola urusan keluarga, saya menyisihkan makanan lezat untuk suami dan adiknya, lalu makan sisanya. Saya menyembunyikan fakta bahwa apartemen ini milik saya demi menjaga harga diri keluarga suami. Saya pikir pengorbanan itu akan membeli sebuah keluarga yang hangat, penuh cinta suami dan rasa hormat dari ibu mertua. Saya salah. Pengorbanan yang tidak dihargai bukanlah kebajikan. Itu hanya undangan bagi orang lain untuk menginjak kita lebih dalam. Retakan itu mulai terlihat sejak tahun kedua. Saya ingat satu malam, saya pulang larut karena lembur. Saya kelelahan. Di meja makan, Bu Ratna sudah menunggu dengan wajah masam. Bukan untuk menanyakan keadaan saya, tapi untuk menegur kenapa saya pulang terlambat dan tidak memasak. Istri yang baik itu mendahulukan keluarga, bukan pekerjaan. Katanya tajam. Saya menelan kata-kata itu. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu masuk ke dapur. Bagas, suami saya, hanya menonton televisi. Tidak satu kata pun keluar untuk membela saya saat itu. Saya masih berpikir, mungkin saya yang kurang sabar. Mungkin besok akan lebih baik. Besok itu tidak pernah datang. Mungkin kalian bertanya, bagaimana seorang wanita seperti saya bisa terjebak begitu lama dalam keluarga seperti itu? Izinkan saya menjelaskan. Saya tumbuh sebagai anak tunggal. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya yang membesarkan saya seorang diri. Beliau seorang pengusaha properti yang ulet, namun sederhana. Beliau mengajarkan saya satu hal yang selalu saya pegang. Kirana, harta bisa habis, tapi harga diri sekali hilang, susah dikembalikan. Sayangnya, kata-kata itu justru yang paling saya lupakan selama pernikahan. Saya bertemu Bagas di sebuah acara kerja. Saat itu, ia tampak sopan, ramah, penuh perhatian. Ia tahu saya yatim piatu, dan ia berjanji akan menjadi keluarga bagi saya. Aku akan menjagamu, Kirana. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi, katanya. Saya, yang sejak ayah meninggal, merasa begitu sepi, langsung jatuh. Saya ingin sekali punya keluarga. Saya ingin merasakan kehangatan rumah yang ramai. Maka, saat Bagas melamar, saya menerimanya tanpa ragu. Sebelum menikah, ayah saya sudah tiada selama 3 tahun. Beliau mewariskan apartemen mewah di Menteng dan ruko komersial di dekat Sudirman. Keduanya atas nama saya. Itu adalah jerih payah seumur hidup ayah saya. Bagas tahu saya punya properti, tapi ia tidak tahu nilainya yang sebenarnya. Dan saya tidak pernah membahasnya secara terbuka. Saya pikir, dalam pernikahan, soal harta bukan hal yang perlu diributkan. Saya percaya pada cinta, bukan pada angka. Di awal pernikahan, semuanya tampak baik. Kami tinggal berdua di apartemen. Bagas perhatian. Bu Ratna sesekali berkunjung dengan ramah. Saya pikir, inilah keluarga yang saya impikan. Tapi topeng itu perlahan terlepas. Setahun setelah menikah, usaha Bagas mulai goyah. Pemasukannya menurun. Dan di saat itulah, sifat asli keluarganya muncul satu persatu. Mereka mulai meminta. Awalnya, kecil. Pinjaman untuk modal usaha, Wisnu. Lalu, biaya pengobatan Bu Ratna. Lalu, uang sekolah keponakan. Setiap kali, saya yang menutupi. Karena saya merasa, sebagai menantu, sudah selayaknya saya membantu. Tapi bantuan saya tidak pernah dianggap sebagai kebaikan. Lama-lama, ia menjadi kewajiban, lalu menjadi tuntutan, sampai pada titik mereka merasa berhak atas segala yang saya miliki. Ketika usaha Wisnu akhirnya bangkrut total dan mereka kehilangan kontrakan, Bu Ratna datang ke apartemen dengan koper, tanpa permisi. Kirana, kami tinggal di sini dulu, ya, sebentar saja. Kita kan keluarga, katanya. Sambil sudah menata barang-barangnya di kamar tamu, saya menatap Bagas. Berharap ia berkata sesuatu. Tapi Bagas hanya berkata, ya sudah, Kira, mereka kan keluargaku. Masa kita tega mengusir mereka? Keluargaku, kata itu menusuk. Karena dalam kalimat itu jelas siapa yang ia anggap keluarga dan siapa yang hanya numpang. Sejak hari itu, apartemen saya berubah menjadi rumah mereka dan saya pemilik sahnya.
perlahan terdorong ke pinggir. Kamar utama tetap saya tempati bersama Bagas. Tapi sisanya, mereka kuasai. Dapur saya, ruang tamu saya, bahkan tata krama di rumah saya. Semua mereka atur. Saya membiarkannya, karena saya masih percaya pada satu kata itu, damai. Saya pikir, jika saya mengalah, rumah ini akan tenang. Jika saya berkorban, mereka akan luluh. Saya tidak pernah sesalah itu dalam hidup saya. Untuk memahami betapa dalamnya luka itu, izinkan saya membawa kalian ke beberapa kejadian sebelum pagi yang menentukan itu. Tahun ketiga pernikahan saya, saat itu Idul Fitri. Seluruh kerabat besar berkumpul di apartemen. Lebih dari 20 orang. Bu Ratna ingin pamer pada saudara-saudaranya bahwa anaknya hidup mewah di apartemen lantai 20. Saya memasak dari subuh hingga larut malam. Opor ayam, rendang, ketupat, nastar. Tangan saya melepuh karena minyak panas, tapi tidak ada yang peduli. Saat para tamu memuji masakan, Bu Ratna dengan bangga berkata, "Iya, ini semua masakan keluarga kami. Resep turun-temurun." Tidak satu kali pun ia menyebut nama saya, seolah saya hanya bayangan di dapur. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya menemukan tumpukan piring kotor menggunung di wastafel. Bagas sudah tidur. Rini sibuk bermain ponsel. Wisnu mendengkur di sofa. Bu Ratna menonton televisi sambil mengemil nastar yang saya buat. Kirana, cuci piringnya yang bersih, ya, katanya tanpa menoleh. Besok pagi masih ada tamu. Saya berdiri di dapur sampai pukul 2 dini hari. Air dingin menusuk tangan saya. Air mata saya menetes ke wastafel, bercampur busa sabun. Tapi saya menelannya. Saya bilang pada diri sendiri, ini demi keluarga. Ini pengorbanan yang akan berbuah manis suatu hari. Betapa naifnya saya saat itu. Ada lagi satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Saat itu, gaji bulanan saya baru saja masuk. Seperti biasa, saya menyerahkannya kepada Bu Ratna untuk mengelola kebutuhan rumah. 15 juta rupiah. Hasil kerja saya sebulan penuh. Beberapa hari kemudian, saya melihat Rini menenteng tas baru yang mahal. Wisnu memakai jam tangan baru. Dan Bu Ratna memamerkan gelang emas 3 gram di pergelangan tangannya. Saya bertanya pelan pada Bagas, "Mas, uang belanja bulan ini cukup kan? Kok semuanya beli barang baru?" Bagas menjawab acuh, "Sudahlah, Kira, itu urusan ibu. Kamu jangan ikut campur soal uang. Soal uang, uang saya sendiri. Dan saya tidak boleh ikut campur. Saya hanya terdiam. Saya menyadari, gaji yang saya serahkan itu bukan untuk kebutuhan rumah. Itu untuk memanjakan keluarga suami. Sementara saya sendiri makan seadanya. Tapi waktu itu saya masih percaya. Saya pikir suatu saat mereka akan melihat ketulusan saya. Suatu saat mereka akan berterima kasih. Saya benar-benar tidak tahu bahwa di mata mereka semakin saya memberi, semakin saya dianggap lemah dan mudah dimanfaatkan. Lalu ada peristiwa kalung mutiara itu. Ulang tahun Bu Ratna yang lalu. Saya menabung berbulan-bulan dari uang pribadi saya. Saya membelikannya seuntai kalung mutiara asli. Saya ingin, meski tidak pernah dianggap anak. Setidaknya, ia tahu saya menghormatinya sebagai ibu. Saat saya berikan, Bu Ratna hanya melirik sekilas. "Oh, mutiara. Bagus juga," katanya datar. Tidak ada ucapan terima kasih. Tapi sejak hari itu, ia memakai kalung itu kemana-mana. Ke arisan, ke pengajian, ke pesta. Dan setiap kali ada yang memuji, ia berkata, "Ini hadiah dari Bagas, anak saya. Anak saya memang paling perhatian, Bagas." Bukan saya, padahal Bagas bahkan tidak tahu kalung itu ada. Sampai saya membelinya. Saya mendengar itu dengan telinga saya sendiri. Suatu sore, di ruang tamu, saya berdiri di balik pintu dapur, memegang nampan teh. Saya tidak masuk. Saya hanya berdiri di sana, merasakan sesuatu di dalam dada. Saya retak sedikit lagi. Itulah hidup saya selama 5 tahun. Memberi, lalu dilupakan. Berkorban, lalu diinjak.
Saya menjadi tiang yang menyangga rumah ini. Tapi tidak ada yang sudi melihat ke arah saya. Sampai akhirnya, pagi piknik lebaran itu datang. Dan tiang itu memutuskan. Ia tidak mau menyangga lagi. Ada satu kenangan lebaran yang paling pahit bagi saya. Setiap tahun saat lebaran tiba, Bu Ratna akan membagikan amplop THR kepada seluruh anggota keluarga. Wisnu dapat, Rini dapat, para keponakan dapat, bahkan kerabat jauh yang datang berkunjung pun dapat. Tapi setiap tahun saat giliran saya, amplop itu selalu kosong. Atau lebih tepatnya, saya tidak pernah diberi sama sekali. Padahal uang yang dibagikan Bu Ratna itu sebagian besar berasal dari gaji yang saya serahkan setiap bulan. Saya membiayai THR keluarga ini. Lalu saya sendiri tidak mendapat apa-apa. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Tahun lalu, seorang kerabat sempat bertanya, "Kirana tidak dikasih THR, Bu?" Bu Ratna menjawab enteng, Kirana kan sudah jadi bagian keluarga. Tidak perlu basa-basi THR segala. Dia mah ikhlas. Ikhlas. Kata yang indah yang mereka pakai untuk membenarkan setiap kali mereka mengambil dari saya tanpa memberi balik. Saya hanya tersenyum saat itu. Tapi di dalam hati saya mencatat, bukan untuk dendam, tapi agar saya tidak lupa di mata mereka. Saya bukan keluarga. Saya hanya sumber yang bisa diperah. Malam lebaran itu, setelah semua tidur, saya duduk sendiri di balkon. Saya menatap kembang api yang meledak di langit Jakarta. Indah. Tapi sekejap lalu lenyap. Persis seperti harapan saya akan keluarga yang hangat. Saya menyeka air mata yang diam-diam menetes. Lalu, saya berkata pada diri sendiri, tahun depan akan berbeda. Saya tidak tahu saat itu betapa berbedanya tahun depan itu nanti. Mari saya ceritakan pagi yang mengubah segalanya. Pagi itu, beberapa hari setelah Lebaran, suasana di apartemen sudah ramai sejak subuh. Hari itu seluruh keluarga berencana piknik bakar-bakaran ke tepi sungai. Saya bangun paling pagi. Saya memotong irisan daging sapi tipis, membumbuinya dengan rempah sesuai selera Bu Ratna. Saya menyiapkan nasi, sambal, dan air minum. Semua saya kemas rapi ke dalam kotak termos. Menjelang pukul 6:30, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Bu Ratna mengenakan blus merah cerah. Di lehernya berkilau seuntai kalung mutiara. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun yang saya berikan tahun lalu dengan uang saya sendiri. Sekarang ia memakainya seolah benda itu memang miliknya sejak lahir. Bagas menata rambutnya dengan gel, memakai parfum mahal. Wisnu dan Rini tertawa, membahas di mana mereka akan berfoto. Tidak ada satupun yang melirik ke dapur. Tempat saya bekerja dengan keringat bercucuran. Saya membawa keluar kotak termos, meletakkannya dekat pintu. Saya menyeka keringat di dahi, lalu berkata dengan senyum tipis, "Bu, semuanya sudah saya siapkan. Tunggu saya 5 menit. Saya ganti baju dulu. Lalu, kita bisa berangkat." Bu Ratna yang sedang mengagumi dirinya di cermin, berbalik tajam. Tatapannya melihat ke arah mobil Wisnu yang parkir di bawah. Lalu kembali pada saya. Dingin. Mobil Wisnu sempit. Kirana. 4 orang dewasa dan begitu banyak barang sudah penuh, katanya. Kamu di rumah saja hari ini. Jaga apartemen, bersihkan rumah, cuci piring. Cuci semua spray dan handuk. Pergi berdesak-desakan hanya akan membuatmu menderita. Saya tertegun. Kotak termos berisi makanan yang baru saja saya siapkan berdiri tepat di kaki saya, seolah menjadi saksi bisu atas kesia-siaan usaha saya. Saya menatap Bagas, berharap dia mengatakan sesuatu untuk membela saya. Padahal kemarin, saat kami membahas rencana ini, Bagas sendiri yang bilang, kami berlima muat dengan nyaman dalam satu mobil. Semua persiapan ini saya lakukan agar bisa pergi bersama. Tapi Bagas menghindari tatapan saya. Ia membungkuk merapikan lipatan celananya, lalu menjawab ibunya dengan nada acuh. Ibu benar, Kira. Kamu di rumah saja. Lebih nyaman begitu. Di keramaian nanti kamu mabuk perjalanan. Kamu akan lelah. Bersihkan saja apartemen, lalu istirahat.
Nanti malam aku belikan kamu bakso. Kata-kata itu meluncur lancar, tanpa sedikit pun rasa malu. Rini sambil menggendong tasnya, menambahkan dengan suara melengking. Kirana, kalau sedang bersih-bersih, jangan lupa lap kaca di ruang tamu, ya. Kemarin si kecil meninggalkan bekas tangan di sana. Di rumah sejuk, jangan terburu-buru. Kerjakan semuanya dengan teliti. Saya berdiri diam. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu gratis. Seorang pelayan yang sudah menyelesaikan tugasnya, lalu disingkirkan agar mereka bisa menikmati hidup. Anehnya, saya tidak menangis. Mata saya kering. Saya tidak berteriak. Tidak mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Hati saya, yang selama bertahun-tahun terkikis oleh sikap dingin mereka, pada saat itu akhirnya membeku sepenuhnya. Satu tetes terakhir telah meluapkan cawan. Tetesan itu jatuh tanpa suara, tapi cukup untuk menghancurkan semua ilusi tentang keluarga yang hangat. Suara saya begitu tenang, hingga saya sendiri terkejut. Baik, Bu. Selamat bersenang-senang. Bu Ratna tampak sangat puas dengan kepatuhan saya. Ia mengambil tasnya dengan bangga dan berjalan keluar. Bagas membawa kotak makanan. Wisnu dan Rini mengikuti. Pintu jati terbanting. Tawa mereka perlahan menghilang di koridor. Di apartemen besar itu, hanya tersisa saya. Di tengah tumpukan piring kotor dan bau lemak yang menggantung di udara, saya berjalan ke jendela. Di bawah sana, mobil Wisnu bergerak, bergabung dengan arus lalu lintas. Saya menatapnya hingga hilang. Lalu, saya berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat rumah ini dengan mata yang berbeda. Bukan dengan mata seorang menantu yang ingin diterima, tapi dengan mata seorang pemilik. Saya tidak mencuci piring hari itu. Saya duduk di sofa ruang tamu, mengambil ponsel, dan mulai berpikir. Selama ini saya selalu bertanya, apa yang kurang dari diri saya? Hari itu, pertanyaan saya berubah. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari saya? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan saya. Sore itu, saya membuka laci kerja Bagas untuk mencari kunci cadangan. Di sana, terselip sebuah amplop. Saya membukanya. Isinya bukti transfer dari rekening Bagas, 200 juta rupiah. Dikirim ke rekening Wisnu, adiknya. Dengan keterangan, untuk DP rumah, 200 juta. Uang yang selama ini ia bilang sebagai tabungan bersama kami. Uang yang katanya tidak boleh kami sentuh karena untuk masa depan anak kami kelak. Ternyata dipakai untuk membeli rumah adiknya. Tanpa sepatah kata pun kepada saya. Tangan saya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya melihat pola yang utuh. Malam itu, ketika mereka pulang dengan wajah riang, saya menyambut mereka seperti biasa. Saya menyimpan amplop itu. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu kemarahan yang diumbar hanya akan jadi tontonan. Tapi kemarahan yang dipendam bisa menjadi rencana. Keesokan harinya, saya menemui Mbak Asih, pembantu lama yang sudah ikut sejak ayah saya masih hidup. Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang masih memandang saya dengan hormat. Mbak, kata saya pelan, selama ini Mas Bagas sering pulang larut, ya? Mbak Asih menunduk. Ia ragu sejenak, lalu berbisik, Bu Kirana, saya tidak enak hati. Tapi Bu, pantas tahu, beberapa bulan ini Pak Bagas sering pulang dini hari, bau parfum perempuan. Bukan parfum Bu Kirana. Kalimat itu seharusnya menghancurkan saya, tapi tidak, saya hanya mengangguk. Karena di dalam hati, saya sudah lama merasakannya. Saya hanya butuh seseorang mengucapkannya dengan suara. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop. Saya mulai menyusun satu persatu. Rekening koran, bukti aliran dana 200 juta dari rekening Bagas, sertifikat apartemen atas nama saya, sertifikat ruko warisan ayah. Semua saya pindai. Saya simpan rapi. Saya kunci dalam satu map. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa lemah. Saya merasa akhirnya saya memegang kendali. Ada satu hal lagi yang membuat hati saya benar-benar membatu. Sebuah percakapan yang tidak sengaja saya dengar. Itu terjadi beberapa hari sebelum piknik Lebaran. Malam itu, saya bangun untuk minum. Saat melewati ruang tamu, saya mendengar suara Bu Ratna dan Bagas berbisik di balkon. Saya berhenti. Saya bersembunyi di balik dinding.
dan mendengarkan. "Bagas," kata Bu Ratna pelan, "kamu sudah 5 tahun menikah dengan Kirana, tapi belum punya anak. Ibu pikir sebaiknya kamu cari yang lain." Saya menahan napas. "Tapi, Bu," jawab Bagas ragu, "apartemen ini punya Kirana. Kalau dia pergi, kita tinggal di mana?" Bu Ratna terkekeh pelan. "Makanya, sebelum dia pergi, kita urus dulu surat-suratnya. Buat dia, tanda tangani pengalihan apartemen ke nama keluarga. Setelah itu, terserah dia mau kemana." "Kamu masih muda, Bagas. Banyak perempuan yang lebih baik dari dia di luar sana. Lebih baik dari dia." Setelah 5 tahun saya memberi segalanya. Saya berdiri di balik dinding itu dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena pada saat itu saya akhirnya melihat seluruh kebenaran dengan jelas, sejernih kaca. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Bagi mereka, saya hanyalah jembatan menuju harta, sebuah alat yang akan mereka buang begitu tidak lagi berguna. Rencana mereka sudah jelas. Paksa saya menyerahkan apartemen, lalu singkirkan saya. Dan Bagas, suami yang berjanji menjaga saya seumur hidup, justru ikut menyusun rencana itu bersama ibunya. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Saya berbaring di samping Bagas yang berpura-pura tidur. Saya menatap langit-langit sepanjang malam. Anehnya, saya tidak menangis. Saya justru merasa lega karena akhirnya tidak ada lagi ilusi yang harus saya jaga. Tidak ada lagi harapan kosong yang harus saya rawat. Yang ada hanya kejernihan dan tekad. Esok paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menatap wajah saya di cermin. Wajah seorang perempuan yang selama 5 tahun selalu menunduk. Hari itu, saya mengangkat dagu saya. Saya berkata pada bayangan saya sendiri, "Kirana, sudah cukup. Ini bukan masalah sepele lagi. Saya tidak akan menunggu mereka menyingkirkan saya. Saya yang akan memutuskan kapan dan bagaimana semua ini berakhir." Penghinaan di pagi piknik lebaran itu yang membuat saya ditinggal sendirian seperti pembantu. Ternyata hanya puncak dari rencana yang sudah lama mereka susun. Tapi bagi saya, itu bukan akhir. Itu adalah penghinaan terakhir yang mereka lakukan tanpa membayar harganya. Karena sejak saat itu, setiap perbuatan mereka akan dicatat. Setiap bukti akan dikumpulkan. Dan pada akhirnya, semua akan dibuka di tempat yang mereka paling takuti, di hadapan hukum. Mereka pikir mereka sedang menyingkirkan seorang pembantu, padahal mereka sedang membangunkan seseorang yang sudah terlalu lama tertidur. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Bukan secara terbuka, tapi di dalam. Saya tetap memasak. Saya tetap tersenyum, tapi diam-diam, saya mulai mengamati. Saya menyimpan setiap nota belanja yang Bu Ratna minta. Saya mencatat setiap kali gaji saya berpindah tangan. Saya memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu dengan alasan untuk mengawasi keponakan saya yang masih balita. Tidak ada yang curiga. Sementara itu, sikap mereka justru semakin berani. Suatu sore, Rini datang menghampiri saya di dapur. Suaranya dibuat semanis mungkin. "Mbak Kirana, aku mau bicara. Apartemen ini kan luas. Sayang kalau cuma atas nama Mbak sendiri. Gimana kalau dibikin atas nama keluarga? Biar adil. Biar semua merasa memiliki. Kan kita ini satu keluarga." Saya menatapnya. Senyum di wajah Rini tidak sampai ke matanya. "Nanti saya pikirkan." "Rini," jawab saya tenang. Tapi di dalam hati, saya tahu persis apa yang mereka incar. Mereka sudah mencium bahwa apartemen ini bukan milik Bagas dan mereka ingin merampasnya. Selagi saya masih merasa berutang budi. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memanggil saya ke kamarnya. Di atas meja sudah tersedia secarik surat dan sebuah pena. "Kirana," katanya dengan nada yang dibuat lembut, "Ibu sudah tua. Ibu ingin sebelum ibu tiada, semua urusan rumah ini jelas. Kamu tanda tangani surat ini. Ya, supaya apartemen tercatat atas nama keluarga besar. Ini demi kebaikan kita semua, demi cucu-cucu ibu nanti." Saya membaca surat itu, sebuah surat pernyataan pengalihan kepemilikan. Jika saya tanda tangani,
Saya akan menyerahkan apartemen warisan ayah saya ke tangan keluarga yang tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Saya mengangkat wajah. Saya pelajari dulu. Bu, surat seperti ini penting. Tidak bisa terburu-buru. Wajah Bu Ratna mengeras. Apa kamu tidak percaya pada ibu? Setelah semua yang keluarga ini berikan untukmu. Saya hanya tersenyum. Apa yang keluarga ini berikan untuk saya? Saya hampir tertawa, tapi saya menahan diri. Belum waktunya. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak akan menunggu lagi. Keesokan paginya, dengan alasan ada urusan kantor, saya pergi menemui Pak Surya. Beliau pengacara senior, sahabat lama mendiang ayah saya. Beliau menyambut saya di kantornya yang tenang. Saya membuka map saya. Saya letakkan satu persatu di mejanya. Sertifikat apartemen, sertifikat ruko, rekening koran, catatan transfer 200 juta yang diam-diam dikirim Bagas ke adiknya. Catatan gaji saya yang berpindah ke Bu Ratna selama 5 tahun. Pak Surya membaca dengan teliti. Lalu menatap saya. Kirana, semua harta ini sah milikmu. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa kamu sudah benar-benar siap? Saya mengangguk. Saya siap. Pakistan, saya hanya kurang satu hal. Bukti yang bisa membuat hukum sepenuhnya berpihak pada saya. Bukti itu datang dengan cara yang tidak saya duga. Seminggu kemudian, di siang hari, seorang teman lama mengirimi saya sebuah pesan, sebuah foto Bagas, suami saya, sedang duduk di sebuah kafe mahal bersama seorang wanita muda. Tangan mereka bertaut di atas meja. Jantung saya tidak berdebar panik seperti dulu. Saya justru tenang. Saya tahu kafe itu. Saya langsung memesan taksi. Saya tiba di kafe itu. Dari balik kaca, saya melihat mereka. Bagas tertawa lepas, dengan tatapan yang sudah lama tidak pernah ia berikan pada saya. Wanita itu bermanja, dan Bagas mengeluarkan dompetnya, menyodorkan sejumlah uang. Saya tidak masuk untuk membuat keributan. Saya hanya berdiri di luar, merekam dengan tenang setiap detiknya. Tangan bertaut, uang yang berpindah, ciuman di pipi saat mereka berpisah. Lalu saya pergi, tanpa ada yang menyadari kehadiran saya. Malam itu, saya menyerahkan rekaman itu kepada Pak Surya. Beliau menatap saya, lalu mengangguk pelan. Sekarang, semua sudah lengkap. Kirana, hitam di atas putih. Kita bisa mulai. Saya pulang ke apartemen. Mereka semua sedang berkumpul di ruang tamu, tertawa menonton televisi. Bu Ratna masih memakai kalung mutiara saya. Bagas duduk santai, seolah tidak ada yang ia sembunyikan. Saya berdiri di ambang pintu, memandangi mereka. Untuk terakhir kalinya, saya melihat mereka sebagai orang-orang yang pernah saya panggil keluarga. Besok, semuanya akan berubah. Tapi malam itu, mereka masih belum tahu apa yang sudah saya siapkan untuk mereka. Tekanan untuk menyerahkan apartemen itu semakin gencar setiap hari. Suatu malam, Bu Ratna sengaja mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Wisnu, Rini, bahkan beberapa kerabat dekat hadir. Suasananya dibuat seolah pertemuan keluarga biasa, tapi saya tahu ini adalah jebakan. Di tengah obrolan, Bu Ratna mengeluarkan map berisi surat itu lagi. Ia meletakkannya di meja, di depan semua orang. Kirana, katanya dengan suara lantang, agar semua mendengar. Ibu sudah pikirkan baik-baik demi kerukunan keluarga. Apartemen ini sebaiknya jadi milik bersama. Kamu kan istri Bagas. Sudah sepatutnya harta jadi satu. Tanda tangani saja surat ini di depan keluarga. Biar semua jadi saksi. Semua mata tertuju pada saya. Rini tersenyum menang. Wisnu mengangguk-angguk. Para kerabat menatap saya, seolah menunggu saya menurut. Ini adalah taktik mereka. Mempermalukan saya di depan banyak orang, agar saya terpojok dan tidak bisa menolak. Agar jika saya menolak, sayalah yang tampak jahat, menantu durhaka yang serakah. Tapi mereka lupa satu hal. Saya bukan lagi Kirana yang 5 tahun lalu. Saya menatap surat itu, lalu menatap Bu Ratna dengan tenang. Bu, kata saya. Suara saya jernih dan stabil. Surat sepenting ini menyangkut harta warisan ayah saya. Saya tidak bisa menandatanganinya tanpa membaca dengan teliti dan berkonsultasi terlebih dahulu. Ibu tentu paham, ini bukan masalah sepele. Wajah Bu Ratna mengeras. Berkonsultasi dengan siapa? Apa kamu tidak percaya pada keluargamu sendiri? Saya tersenyum tipis.
Justru karena ini penting, Bu. Saya yakin Ibu tidak keberatan saya berhati-hati, kecuali ada sesuatu yang Ibu sembunyikan dari saya. Suasana ruangan berubah. Bu Ratna tergagap. Bagas, yang duduk di samping, menunduk dan tidak berani menatap saya. Saya berdiri. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini lain waktu. Dengan kepala dingin. Sekarang, biar saya siapkan teh dan kue untuk semua. Saya berbalik menuju dapur, meninggalkan mereka yang terdiam. Untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di wajah mereka. Mereka mulai sadar, mangsa yang mereka kira jinak, ternyata punya cakar. Di dapur, saya menyandarkan punggung ke dinding. Jantung saya berdebar, tapi bukan karena takut, karena untuk pertama kalinya saya melawan. Dan rasanya membebaskan. Malam itu, saya kirim pesan pada Pak Surya. Pakistan, saya sudah siap. Tolong percepat semua prosesnya. Saya tahu, waktu saya tidak banyak. Mereka akan semakin agresif. Tapi, saya juga tahu, setiap hari yang berlalu, bukti di tangan saya semakin lengkap. Dan ketika semuanya siap, tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Saya hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Memainkan peran menantu yang patuh untuk terakhir kalinya. Sampai hari di mana topeng itu bisa saya lepaskan. Dan kebenaran berbicara dengan suaranya sendiri. Sejak hari saya menemukan amplop transfer itu, saya menjadi dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Di luar, saya tetap Kirana yang patuh, yang memasak, yang membersihkan, yang tersenyum saat disuruh. Tapi di dalam, saya adalah seorang perempuan yang sedang menghitung dengan tenang, dengan teliti setiap malam. Setelah semua tertidur, saya membuka laptop di kamar. Saya menyusun garis waktu. Kapan gaji saya berpindah ke Bu Ratna? Berapa jumlahnya? Selama 5 tahun. Saya menjumlahkannya. Angkanya membuat saya tertegun sendiri. Hampir 800 juta rupiah. Hasil kerja saya mengalir ke kantong keluarga yang tidak pernah menganggap saya keluarga. Saya mencetak rekening koran 5 tahun terakhir. Saya menandai setiap transaksi mencurigakan dari rekening Bagas. Saya menyimpan salinan sertifikat di 3 tempat berbeda. 1 di brankas bank, 1 di kantor Pak Surya, 1 lagi saya bawa selalu. Saya tidak ingin meninggalkan satu celah pun. Suatu hari, keluarga besar Bagas berkumpul lagi di apartemen. Kali ini, ada bibi dan paman dari pihak Bu Ratna. Saya, seperti biasa, menyibukkan diri di dapur, menyajikan hidangan. Saat saya membawa nampan berisi kue ke ruang tamu, Rini tiba-tiba berkata dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan. Mbak Kirana, awas ya. Jangan sampai tumpah di karpet. Karpet ini mahal. Loh, susah bersihinnya. Para tamu menoleh ke arah saya. Beberapa tersenyum sinis. Bibi Bagas berbisik pada yang lain. Itu menantunya, ya. Kok kayak pembantu? Wajah saya panas. Tapi saya tidak menunjukkannya. Saya hanya meletakkan nampan dengan hati-hati. Lalu kembali ke dapur. Di dapur, Mbak Asih menatap saya dengan iba. Bu Kirana, sabar. Ya, bisiknya. Saya tersenyum padanya. Sebuah senyum yang berbeda kali ini. Mbak Asih, kata saya pelan. Tidak lama lagi, semua ini akan berakhir. Dan saya ingin Mbak tahu, kalau nanti saya pindah, Mbak ikut dengan saya. Saya tidak akan meninggalkan orang yang baik pada saya. Mbak Asih menatap saya bingung. Tapi ia mengangguk. Saat itu, saya sudah tahu persis kemana arah hidup saya. Saya hanya menunggu waktu yang tepat dan bukti terakhir yang akan mengunci semuanya. Malam harinya, Bagas pulang larut lagi. Bau parfum perempuan masih menempel di kemejanya. Ia masuk kamar, langsung tidur tanpa sepatah kata. Dulu, hal seperti ini akan membuat saya menangis semalaman. Tapi malam itu, saya hanya menatap punggungnya, lalu tersenyum tipis. Tidurlah nyenyak, batin saya. Karena tidak lama lagi, kamu akan terbangun di dunia yang sangat berbeda. Esoknya, saya kembali menemui Pak Surya. Saya bawa semua dokumen yang sudah saya susun rapi. Beliau memeriksanya, lalu berkata, Kirana,
Kasus ini sangat kuat. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Begitu surat gugatan ini saya layangkan, tidak ada jalan kembali. Keluarga itu akan melawan dengan segala cara. Kamu siap? Saya menatap matanya. Pak Surya, saya sudah menahan diri selama 5 tahun. Saya sudah memberi semuanya, dan mereka tetap menginjak saya. Sekarang, saya tidak takut lagi. Layangkan suratnya. Pak Surya tersenyum. Ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang. Mata saya sempat berkaca, tapi saya menahannya. Bukan waktunya menangis. Ini waktunya untuk berdiri. Malam sebelum sidang, saya tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena begitu banyak yang berputar di kepala saya. Saya membuka kembali map bukti saya, satu persatu. Untuk yang terakhir kalinya, sertifikat apartemen, sertifikat ruko, salinan transfer 200 juta itu, rekaman di kafe, catatan gaji 5 tahun. Semua sudah lengkap. Mbak Asi datang ke kamar saya malam itu. Ia membawakan secangkir teh hangat. Bu Kirana, katanya pelan. Saya sudah siap jadi saksi besok. Saya akan ceritakan semua yang saya lihat selama ini. Bagaimana Bu Kirana diperlakukan di rumah ini. Saya tidak takut. Mata saya berkaca di rumah yang penuh kepalsuan ini. Hanya Mbak Asih, seorang pembantu yang punya hati paling tulus. Terima kasih, Mbak, kata saya. Setelah ini selesai, kita mulai hidup baru. Bersama, pagi harinya, saya bangun dengan tenang. Saya memakai blazer rapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya tidak memasak untuk siapapun. Saya keluar dari apartemen dengan kepala tegak. Di ruang sidang, saya melihat mereka semua. Bagas dengan wajah panik. Bu Ratna dengan dagu terangkat, masih yakin akan menang. Wisnu dan Rini di kursi belakang. Mereka pikir, hari itu akan jadi hari kemenangan mereka. Hari di mana mereka akhirnya merebut semua yang saya miliki. Mereka tidak tahu, hari itu adalah hari kejatuhan mereka. 3 hari kemudian, sebuah surat resmi datang ke apartemen. Surat panggilan dari pengadilan. Gugatan cerai. Diajukan oleh saya. Seperti petir di siang bolong. Surat itu mengguncang seisi rumah. Bagas membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Kirana, ini apa? Kamu bercanda, kan? Suaranya bergetar. Saya menatapnya tenang. Saya tidak pernah seserius ini. Mas, Bu Ratna langsung naik pitam. Ia berdiri, menunjuk wajah saya. Beraninya kamu. Menantu durhaka. Setelah semua yang keluarga ini berikan, kamu mau menceraikan anak ibu, mau bawa kabur harta keluarga. Saya tidak bergeming. Harta keluarga. Bu, tanya saya pelan. Apartemen yang kalian tinggali ini milik siapa? Ruko yang ibu pamerkan ke tetangga itu, atas nama siapa? Wajah Bu Ratna berubah. Tapi, ia masih keras kepala. Kamu tidak akan menang. Bagas, suamimu. Hukum berpihak pada keluarga. Saya hanya tersenyum. Kita lihat di pengadilan. Bu, hari sidang tiba. Ruang pengadilan itu dingin dan formal. Bagas datang ditemani pengacara yang ia sewa dengan tergesa. Bu Ratna duduk di kursi pengunjung. Wajahnya angkuh. Yakin keluarganya akan menang. Pengacara Bagas berdiri lebih dulu. Ia berargumen bahwa apartemen dan ruko adalah harta bersama selama pernikahan. Bahwa saya istri yang meninggalkan kewajiban rumah tangga. Bahwa saya yang harus disalahkan. Saya mendengarkan tanpa berkedip. Lalu Pak Surya berdiri satu persatu. Ia membuka bukti. Sertifikat apartemen tertanggal 3 tahun sebelum pernikahan saya. Atas nama Kirana. Sertifikat ruko, warisan dari mendiang ayah saya, atas nama Kirana. Dokumen waris yang sah dan tercatat di notaris. Wajah pengacara Bagas mulai pucat. Pak Surya melanjutkan. Ia menunjukkan rekening koran. Bukti transfer 200 juta dari rekening Bagas ke rekening Wisnu. Yang mulia, dana ini diambil dari tabungan bersama, tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien saya. Ini penyelewengan harta bersama. Bagas menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Lalu, Pak Surya memutar rekaman. Layar di ruang sidang menyala. Bagas di kafe mahal. Tangan bertaut dengan wanita muda. Uang yang berpindah. Ciuman di pipi. Ruang sidang senyap. Bu Ratna terpaku di kursinya. Wajahnya yang tadi angkuh
kini memutih. Ia selalu bangga dengan putranya yang ia anggap teladan. Dan sekarang, kebenaran yang terungkap di depan semua orang telah merenggut sandaran terakhirnya. Bagas benar-benar hancur. Lututnya melemas. Ia menyandarkan kepalanya di meja dan menangis terseduh-seduh. Semua pembelaannya runtuh oleh bukti yang tak terbantahkan. Setelah bermusyawarah, hakim membacakan putusan dengan lantang. Berkat bukti yang kuat, hukum berpihak pada saya. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai saya. Apartemen dan ruko komersial diakui sebagai milik pribadi saya sepenuhnya. Pengadilan mewajibkan Bagas Pratama mengembalikan 200 juta rupiah yang ia transfer secara sepihak kepada adiknya. Ia juga wajib mengganti seluruh dana yang ia habiskan untuk wanita simpanannya mengenai sisa tabungan bersama dengan mempertimbangkan pelanggaran berat berupa pengkhianatan, kesetiaan, dan kekerasan psikologis yang saya alami. Pengadilan memutuskan saya mendapatkan 80% dan Bagas hanya 20%. Selain itu, ia diwajibkan membayar saya sejumlah kompensasi atas kerugian moral. Saya meraih kemenangan telak. Tidak ada belas kasihan bagi mereka yang dengan sengaja menghancurkan hidup orang lain. Keluar dari gedung pengadilan, saya memejamkan mata sejenak dari silaunya matahari. Udara bersih yang bebas memenuhi dada saya. Pak Surya mengucapkan selamat, lalu pamit pergi. Saya berdiri sejenak di anak tangga, memandangi lalu lintas yang ramai. Tiba-tiba, dari belakang terdengar langkah kaki tergesa. Saya berbalik. Bagas berlari tergopoh-gopoh ke arah saya. Matanya merah dan bengkak, bahunya turun. Ia tampak begitu menyedihkan. Ia berhenti 2 langkah dari saya, bibirnya bergetar. Kirana, suaranya parau. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya uang. Di kantor, mereka tahu tentang skandal ini. Aku akan dipecat. Ibu baru saja dibawa ke rumah sakit karena krisis hipertensi. Aku mohon, demi masa lalu kita, maafkan saja soal kompensasi itu. Aku diambang kehancuran. Saya menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suami saya. Sifat pengecut yang menjijikan. Bahkan di saat terakhir, ia hanya bisa memohon belas kasihan, bukan menerima konsekuensi perbuatannya dengan jantan. Saya menggelengkan kepala. Wajah saya sedingin musim. Putusan sudah dijatuhkan. Bagas, itu uangku. Hasil keringat dan jerih payahku. Aku tidak akan mengalah sepeser pun. Saya menarik napas. Jalan ini kalian pilih sendiri bersama ibumu. Saat kalian berencana mengeksploitasiku dan merampok warisan ayahku, apakah kalian pikir aku akan diam dan hancur? Bayar utangmu, Bagas. Hiduplah dengan baik dan aku sarankan jangan pernah lagi merusak hidup wanita manapun. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dengan tegas, tanpa pernah menoleh ke belakang. Teriakan putus asanya tenggelam dalam kebisingan jalan. Saya mendekati mobil saya. Duduk di belakang kemudi, mobil bergerak mulus. Saya menyalakan musik, dan kabin dipenuhi melodi yang ceria. Saya melaju ke depan, meninggalkan kegelapan masa lalu. Rasa sakit, air mata, dan pengkhianatan. Di depan ada jembatan, melintasi sungai. Apartemen saya yang nyaman di lantai 20 bermandikan cahaya dan kafe buku saya yang menunggu pembukaannya. Matahari cerah bersinar melalui kaca depan, memantulkan wajah seorang wanita yang kuat, bebas, dan bahagia. Kehidupan baru saya dimulai pada saat itu juga. Setelah perceraian itu resmi, saya meminta keluarga Bagas mengosongkan apartemen saya dalam waktu seminggu. Bu Ratna sempat mengamuk, menangis, mengancam. Tapi hukum sudah berbicara. Mereka tidak punya pilihan. Satu persatu, mereka mengemasi barang dan pergi. Saya berdiri di pintu, menyaksikan keluarga yang dulu memperlakukan saya seperti pembantu, kini meninggalkan rumah yang tidak pernah jadi milik mereka. Saat Bu Ratna lewat di depan saya, ia masih sempat berkata sinis, "Kamu akan menyesal, Kirana. Kamu akan kesepian seumur hidup." Saya hanya menatapnya tenang. Lebih baik kesepian dengan harga diri, Bu, daripada ramai tapi diinjak setiap hari. Ia tidak menjawab,
Ia hanya pergi dengan kalung mutiara yang sudah saya minta kembali. Kini tergeletak di laci, bukan lagi di lehernya. Bulan-bulan berikutnya, saya merenovasi ruko warisan ayah saya. Saya mengubahnya menjadi sebuah kafe buku yang nyaman. Sesuai impian saya sejak lama. Saya menamainya dengan nama yang mengingatkan saya pada ayah. Tempat di mana orang bisa membaca, minum kopi, dan merasa tenang. Mbak Asih ikut bekerja bersama saya di sana. Bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari keluarga baru saya. Kafe itu perlahan ramai. Orang-orang datang, tertawa, berbincang. Untuk pertama kalinya, saya membangun sesuatu yang benar-benar milik saya dengan tangan saya sendiri. Sesekali kabar tentang mereka sampai ke telinga saya. Hidup mereka kini jauh dari kemewahan dulu. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa keadilan akhirnya datang. Setiap orang menuai apa yang ia tanam. Saya tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan merantai saya pada masa lalu. Saya memilih melepaskan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya pantas untuk bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan penerimaan orang lain. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran tanpa batas akan dibalas dengan cinta. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mengira pengorbanan akan membeli kasih sayang. Mereka menyerahkan gaji, tenaga, bahkan harga diri demi sebuah kata damai yang tidak pernah datang. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Bagas, pengecut yang bersembunyi di balik ibunya, yang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Ratna, yang menganggap menantu sebagai pembantu dan baru tersadar saat sandaran mereka runtuh di depan mata. Bu Ratna kini hidup dalam penyesalan, bergantung pada anaknya yang sama-sama jatuh. Bagas kehilangan pekerjaan, rumah, dan nama baiknya. Sementara saya bangkit dari abu. Menjadi diri saya yang seharusnya sejak awal. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menahan kekejaman, atau kita bisa memilih keberanian untuk melepaskan. Karena menahan kekejaman berarti berlaku kejam pada diri sendiri. Dan kebahagiaan sejati dimulai saat kita menemukan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Nasib seorang wanita pada akhirnya bergantung pada dirinya sendiri. Terima kasih, sahabat, sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan untuk mendengar kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.